Selamat sore, perkenalkan nama saya Yustina Hulu, NIM 85609247, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas 2 mata kuliah belajar di era digital. Pertama-tama dulu saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen karena tugas saya ini saya tidak bisa membuatnya dalam Microsoft Word berhubung karena jaringan di tempat saya saat ini kurang mendukung. Baik, saya akan menjelaskannya tentang tugas 2, yaitu perbedaan dan karakteristik digital citizen dan citizen journalism. Bagian A, digital citizen atau warga digital. Pengertiannya, digital citizen atau warga digital adalah individu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau seperti internet, media sosial, perangkat pintar untuk mengakses informasi, berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bernegara maupun berkehidupan global secara bertanggung jawab, bijak, dan etis. Seorang warga digital memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya saat berada di ruang digital. Karakteristik digital citizen. 1. Menggunakan teknologi dengan bijak. Mampu memanfaatkan teknologi untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, komunikasi, dan pengembangan diri tanpa menyalahgunakannya. 2. Memahami etika digital, menghormati hak cipta privasi orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan perundungan siber atau cyberbullying, dan berkomunikasi dengan sopan. 3. Sadar keamanan dan hukum, memahami aturan hukum yang berlaku di dunia maya, menjaga keamanan data pribadi, dan berhati-hati terhadap penipuan atau ancaman digital. 4. Melek informasi, mampu memilah, menyaring, dan menyerifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya kembali, atau anti berita bohong atau hoaks. 5. Berpartisipasi secara positif, berkontribusi dalam diskusi publik, kampanye positif atau kegiatan sosial di ruang digital yang membangun kemajuan bersama. B. Citizen journalism atau jurnalisme warga. Pengertian, citizen journalisme atau jurnalisme warga adalah kegiatan di mana warga masyarakat atau orang biasa non-jurnalis profesional berperan aktif dalam mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi atau berita. Hal ini biasanya dilakukan karena kemudahan akses teknologi dan media sosial, sehingga setiap orang bisa menjadi penyampai informasi saat sebuah peristiwa terjadi. Karakteristik citizen journalism. 1. Pelaku adalah warga biasa. Dilakukan oleh individu yang bukan wartawan profesional, tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalisme formal, dan tidak terikat pada lembaga media resmi. 2. Kecepatan dan kecedekatan peristiwa. Informasi seringkali disampaikan secara langsung di lokasi kejadian secara real time, sehingga berita bisa tersebar lebih cepat dibanding media arus utama. 3. Menggunakan media sosial atau platform digital. Mengandalkan media seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, blog, atau pesan berantai untuk menyebarluaskan laporan. Keempat, kemudahan akses dan alat. Hanya bermodalkan telepon genggam, siapapun bisa merekam foto atau video dan langsung mengunggahnya. 5. Kelemahan pada verifikasi. Seringkali informasi yang disampaikan belum diverifikasi kebenarannya, belum seimbang sudut pandangnya, atau kurang akurat karena
mengandalkan pandangan subjektif pelapor. 6. Berfokus pada peristiwa sekitar. Biasanya melaporkan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar atau peristiwa yang tidak terjangkau oleh wartawan profesional. Pembeda utama antara digital citizen dan citizen journalisme. Aspek digital citizen journalism, definisi dasar konsep luas tentang siapa yang menggunakan teknologi dan internet dengan cara yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan di mana warga biasa bertindak sebagai pelapor berita atau informasi. Peran utama penggunaan pengakses konsumen informasi dan partisipasi masyarakat digital, produsen, pembuat, atau penyebar informasi atau berita. Fokus kegiatan etika, keamanan, tanggung jawab, dan kewargaan di dunia digital, pelaporan peristiwa, berbagai berita, dan penyebaran informasi terkini. Keahlian membutuhkan pemahaman tentang norma, etika, dan hukum digital, membutuhkan kemampuan dasar penyampaian informasi, namun belum tentu memiliki standar jurnalis. Hubungan seorang citizen journalism wajib menjadi digital citizen yang baik agar berita yang disebarkan benar dan tidak merugikan orang lain. Seorang digital citizen belum tentu melakukan kegiatan citizen jurnalisme. Ia hanya cukup menjadi pengguna yang bijak. Demikian presentase tugas 2 belajar di era digital dari saya. Terima kasih. Yahoo.